Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lama saya tidak mengupload video. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Materi yang akan disampaikan kali ini terkait dengan kepulangan jemaah haji. Kita ketahui bahwa gelombang pertama itu akan dipulangkan dari Bandara Jeddah dan gelombang kedua nanti akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad di Madinah. Nah, saya ingin berbagi hal-hal yang unik, menarik, kemudian yang kadang-kadang bikin repot juga terkait dengan kepulangan ini. Kita ketahui bahwa berat koper besar yang akan dimasukkan ke kabin pesawat itu sekitar 32 kilogram. 32 kilogram. Itu mungkin Bapak Ibu jemaah haji kalau koper besar otomatis lah ya udah ditimbang, kemudian kalau ada kelebihan biasanya nanti dikeluarkan tuh. Nah, yang sekarang yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan barang bawaan jemaah haji yang nanti melekat, yang akan dibawa oleh jemaah haji sendiri. Jadi kalau secara aturan itu cukup 3 aja yang dibawa itu, yaitu koper besar, kemudian koper kecil, dan tas paspor ya. Tas paspor sebenarnya itu. Nah, yang kenyataannya di lapangan ini bahwa jemaah haji itu banyak juga yang berspekulasi ya. Saya tidak akan berbicara masalah regulasi, berspekulasi membawa tas-tas tambahan. Tas tambahan. Jadi selain koper kecil, kemudian tas paspor, itu jemaah haji juga membawa tas tambahan. Ada yang diselendangkan, ada yang dikarungin dan lain sebagainya. Nah, ini pengalaman saya ini saya sampaikan saja ya. Itu ada yang lolos, ada yang enggak gitu. Ada yang suruh dibalikin lagi, dikeluarin lagi gitu. Bahkan untuk ditinggalkan. Nah, itu yang terjadi di lapangannya. Jadi jemaah haji ini sebenarnya ada yang bawa mainan tuh untuk cucunya, untuk oleh-oleh dan lain sebagainya yang tidak bisa dimasukkan ke koper karena takut rusak dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dengan dipegang gitu ya, dipegang gitu. Masuk ke gate pemeriksaan, itu ada juga yang lolos, ada juga yang lolos gitu. Ada juga yang tidak lolos. Jadi disuruh ditinggalkan. Nah, yang lebih uniknya lagi itu ada jemaah haji yang memakai pakaian berangkap-rangkap sampai 7 lapis gitu. Ada karena apa ya? Karena tidak muat di koper besar, kemudian di tas koper kecil juga sudah penuh dengan oleh-oleh dan lain sebagainya. Kemudian di tas dia juga biasanya suka bawa tas tambahan. Nah, ini bajunya jadinya didobel-dobel tuh, didobel-dobel, jadi dirangkepin. Jadi si jemaah haji ini kayak orang yang tadinya berat badannya kelihatan tidak gemuk jadi kelihatan gemuk. Pak Haji, Bu Haji, kok jadi gemuk? Ternyata setelah ditelusuri memang memakai baju yang berangkap-rangkap seperti itu. Bahkan ada juga yang memakai kopiah haji yang ditumpuk-tumpuk seperti itu. Itu sih sebenarnya sah-sah saja ya, tidak jadi masalah gitu seperti itu. Nah, ini yang pengalaman-pengalaman unik yang saya dapetin. Kemudian ada juga yang mencoba membawa air jam-jam, jadi dimasukkan juga ke tas tentengan. Ke koper kecil. Nah, ini juga sebenarnya apa ya? Regulasinya tidak boleh membawa cairan lebih dari 100 mili ya, seperti itu di kabin ya. Tidak boleh di pesawat itu tidak boleh. Jadi tidak boleh membawa. Nah, jemaah itu biasanya dengan berbagai cara, ada yang dililit dengan lakban dan lain sebagainya. Ada air jam-jamnya ini sayang, habis ini air jam-jam ini dibawa keliling tawaf gitu, nanti buat oleh-oleh, jadi udah didoain dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu memang terjadi di masyarakat kita. Jadi dimasukin ke tas kopernya atau ke tas tambahannya. Nah, ini juga kembali ada yang tidak boleh, regulasinya tidak boleh.
Tetapi ada juga yang lolos gitu, yang lolos juga tidak bisa masuk ke dalam pesawat dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari hal itu semua, kalau saya sebagai petugas haji, dalam hal ini mungkin petugas kesehatan haji, demi keamanan, demi ketentraman, demi kenyamanan, sewajarnya saja ikutin aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia, baik yang diberikan oleh peraturan penerbangan dan sebagainya, sebaiknya itu diikutin saja. Biar nggak repot ibu bapak jemaah haji, kalau yang saya lihat ya, yang ketika membawa tas tambahan berbagai macam aneka ragam barang bawaan yang tidak boleh dikeluarkan, akhirnya repot kalau sudah dinyatakan tidak boleh dikeluarkan, itu akhirnya apa ya? Akhirnya ya harus dikeluarkan dari tasnya, kemudian harus ditinggalkan. Nah, ini sayang sebenarnya, sayang. Nah, kalau saran saya, kalau sekiranya ada barang bawaan yang memang kelebihan yang harus yang mau dibawa oleh jemaah haji, sebaiknya kalau misalkan itu jumlahnya berlebih dan signifikan ya, itu sebaiknya dikargokan saja dari awal gitu, seperti itu. Agar tidak repot ketika berada di bandara gitu. Yang kebayang itu panik kan, yang ada jadi panik gitu, ditinggalkan sayang, nggak dibawa sayang, mau dibawa nggak boleh, dan lain sebagainya. Nah, ini terlepas dari spekulasi-spekulasi yang dilakukan oleh para jemaah haji, memang itu yang terjadi. Saya tidak mengomentari apa ya, ini fakta lapangannya seperti itu gitu. Ada yang memakai baju double-double gitu karena sayang kalau ditinggalkan nggak dibawa, jadi ada yang 7 lapis, ada yang pakai CD-nya juga double-double, jadi yang tadinya kelihatan kurus jadi kelihatan gemuk, Masya Allah, itu yang terjadi seperti itu. Tapi ini seru lah jadi fenomena jemaah haji di kita itu seperti itu. Dan nanti saya juga akan bercerita tentang, nanti mungkin setelah proses hajian ini selesai, Bapak Ibu jemaah haji yang subscriber saya bisa mungkin nanti kita apa ya, sharing pengalaman Bapak Ibu jemaah haji ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji. Memang suka ada hal-hal unik ya, hal-hal unik yang terjadi saat Bapak Ibu jemaah haji menjalankan prosesi ibadah haji ini. Jadi mungkin di video kali ini, mohon maaf saya lama tidak mengupload video karena kesibukan saya, dan saya yakin, oh ya, selamat ya Bapak Ibu jemaah haji yang sudah menjalankan ibadah haji, dijaga kemabruran hajinya, kemakbulan hajinya gitu ya. Jadi haji ini nanti diimplementasikan ya, banyak hikmah-hikmah. Apa hikmahnya kita berniat ikhram, kemudian apa hikmahnya kita wukuf, tafakur dan lain sebagainya, apa hikmahnya kita melakukan mabit di Muzdalifah, pertama wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian kita berada di Mina, melakukan lempar jumrah dan lain sebagainya, kemudian tawaf ifadah termasuk sa'i dan tahalul. Itu ada hikmah-hikmah tersendiri yang harus bisa kita ambil ya, yang hikmahnya dari kegiatan prosesi ibadah haji ini. Itu saja mungkin Bapak Ibu jemaah haji, sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji, semoga hajinya makbul dan mabrur. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.